أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Gubernur menjanjikan rewardnya 200 juta, Ustaz. 200 juta? 200 juta. Itu lebih dari cukup untuk kuliah Juara tuh. satu. Untuk juara satu. Oke. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sana basuh balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Sanak-sanak sekalian dimanapun berada, beberapa hari yang lalu baru selesai saja ditutup musabakah tilawatul Quran MTQ nasional ke-28 yang mana Sumatera Barat ranah Minang Tercinta menjadi tuan rumah. Dan khususnya di Kabupaten Dharmasraya ada dua nama yang sangat heboh di sosial media karena mereka mengharumkan tidak hanya nama Dharmasraya tapi juga nama Provinsi Sumatera Barat. Di kiri kanan Ambo, kedua-dua sosok inilah hadir di tengah-tengah kita bersama. Jadi langsung saja kita sambut, please welcome Yunia Safitri, juara 2 MTQ Nasional Cabang Tilawah Remaja Putri. Iya, Ustaz. Kemudian di sebelah kiri ada Asraldi, beliau juara 1 Hafiz 5 juz tilawah ya. Tilawah. 5 juz tilawah. Jadi kita sapu lah dulu. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, sehat ya. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi Nia sana untuk diketahui kau murid Ambo kau dan kami kau lah lama dak basuh gitu. Sejak dari SD saya sering mendampingi beliau, tapi kini kau lah tamat lo kuliah bahkan sedang jalan S2 gini kau. Asraldi kini apa aktivitas? Kuliah, Ustaz. Kuliah. Masih kuliah. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau Nia di mana kuliah? Di Universitas Negeri Padang. UNP ya. UNP. Oke, jadi ada dari dua alma mater yang berbeda tetapi punya bakat dan hobi yang sama. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Pertama selamat dulu ya untuk Nia sama Asral, selamat telah mengharumkan nama Minangkabau, nama Sumatera Barat di ajang MTQ Nasional Kepatang. Kita kini ingin banyak tahu tentang baik itu dunia tilawah, dunia tahfiz, dan bagaimana dunia MTQ itu sesungguhnya gitu. Nia asli mas nanya kau? Ini asli Lubuk Bulang, Ustaz. Lubuk Bulang kau di mana kau? Lubuk Bulang tuh ke Nagara Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Penonton kita kok dari mana-mana soalnya. Nah, itu. Jadi asli orang Dharmasraya ya? Asli, Ustaz. Pure dua-duanya ibu bapak? Oh, enggak, kalau Umi ya manggil Umi, Ustaz. Umi asli Lubuk Bulang, Abak asli Jambi. Wah, abak Jambi aslinya? Iya, Tehok. Oh, jadi perpaduan Jambi Minang gak ya? Iya, Ustaz. Janang, Jambi Minang. Kalau Asral di mana asli? Asli Sungai Lansek, Ustaz. Sungai Lansek si Junjuang atau Sungai Lansek Dharmasraya? Sungai Lansek Dharmasraya. Tapi Lebih dikenalnya di orang Sungai Lansek Siluluak, Ustaz. Sungai Lansek Siluluak. Daki Candi Padang Roco itu ya? Iya, Ustaz. Oke. Sahabat orang dua kok kalian seusia enggak sih? Beda, Ustaz. Yang lebih tua yang mana kok? Yang lebih gadang badannya, Ustaz. jadi Nia lebih tua daripada Asral ya? Iya, Ustaz. Asral kini semester berapa? Semester 3, Ustaz. Semester 3. Kalau Nia? Ya semester 1 S2. Semester Pasca. 1 S2. Oh, berarti satu generasi ya gitu. Tinggalnya tuh. Oke, pertama ke Asral dulu deh. Asral hafalan Al-Qur'an berapa juz? Kalau kini lah masuk 10, Ustaz. Masuk 10 juz. Tapi sekedar store aja baru ndak mungkin gitu. Artinya yang lah dihafal 10 juz. Cuman sikohnya gitu. Mungkin perlu dianu Iya, ya. perlu Tapi kepatang yang dilombakan berapa juz? 5 juz plus tilawah, Ustaz. Oh, jadi
hafalan lah do 10 juz. Kemudian awak ikut lomba yang 5 juz. Iya, Ustaz. Oh, jadi agak enteng lah ya. Iya. Enggak juara, Ustaz. Masya Enggak Allah. juara balik aja ya. Barek aja, Ustaz. Soalnya dua kan. Pertama di tahfiz pertama. Oke. Kedua di tilawah. Kalau Nia kan tilawah. Coba aja tahu kami masyarakat awam gua. Tahfiz tilawah tuh bedanya apa gitu. Coba. Kalau sepengetahuannya Ustaz, kalau dalam segi sistem mekanisme perlombaannya itu, kalau untuk tilawah itu kan membaca. Oke. Membaca ayat Quran itu dengan irama dan lagu-lagu yang sudah ditentukan. Dengan seni ya. Ya, seni baca Quran kan Ustaz. Nah, kalau tahfiz itu lebih kepada menghafal. Oke. Jadi kalau tilawah artinya orang kok enggak mesti hafal Quran dah. Tidak. Ini hanya membaca Al-Quran tapi dengan seni. Iya. Ada enggak sih aturan baku gitu seni-seni tertentu dalam ilmu tilawah itu? Seni-seni tertentu maksudnya mungkin lebih kalau untuk lagu Ustaz. Oke. Nah, lagu itu biasanya merujuk ke syekh-syekh apa sih gitu Ustaz. Banyak rujukannya syekh Mesir itu kan Ustaz. Tapi dalam konteks perlombaan itu ada standarisasi enggak? Maksudnya mesti bawakan lagu ini gitu. Enggak Ustaz. Enggak. Enggak. Bebas. Bebas. Tergantung qori atau qoriahnya. Iya. Oke. Besok kita uji sana. Kita coba itu. Kita dengar suara Merdu Yunia Sapitri Masya Allah. yang mengguncang Indonesia. Nah kalau siapa asal tentu beda ya, karena hafiz ya, hafiz plus tilawah. Iya, Ustaz. Jadi di samping mengaji dengan seni, juga harus memutar otak memikirkan hafalan. Iya, Ustaz. Masih yang lebih baik hafiz atau tilawah atau hafiz plus tilawah. Sebenarnya kalau bareknya Ustaz sama-sama ada tantangan Ustaz. Oke. Yang tilawah kok ada lo tantangan, yang 5 juz tilawah ada lo tantangan. Jadi masing-masing ada tantangan lah Ustaz. 5 juz plus tilawah ya. Iya. Kalau asal kan 5 juz plus tilawah, itu kombinasi penilaiannya lebih kepada tilawahnya atau lebih kepada hafalannya? Sama Ustaz, 50 tahfiz, 50 tilawah. Oh gitu. Iya. Artinya bisa saja orang tuh bagus hafalan ayatnya, tapi ketika membawakan lagu atau tilawah, ndak rancak seninya dah. Ini bisa kalah ya? Bisa kalah. Patang tuh kan itu tuh Ustaz. Jadi Oke, menarik. Patang tuh Jawa Barat tuh tilawahnya luar biasa Masya Allah Ustaz. Tapi di tahfiznya kan dituntun duo. Kan dituntun kok lah salah jali gitu. Kalau lah salah jali, salah jali kok salah gadang ya. gadang salahnya lah dituntun gitu. Jadi harus seimbang antara tahfiz dengan tilawah. Oke. Ada yang dari DKI Jakarta hafalannya mulus, tilawahnya kurang. Alhamdulillah dua-duanya bisa disebut daklah maksimal benar Ustaz, tapi alhamdulillah gitu. Jadi berarti ya kalau yang hafiz plus tilawah itu betul-betulnya harus menguasai kedua bidang itu. Keduanya Ustaz. Doh, kalau begitu orang yang bisa tilawah seperti ini ya, kan belum tentu hafiz tuh. Belum. Iya, belum Ya. tentu. Tapi kalau yang hafiz plus tilawah, ini bisa ikut tilawah ya? Bisa kan Bisa. dua-duanya Ustaz. Oke. Kemarin yang juara 1 tilawah remaja itu tahfiz 5 juz Tahfiz yang pernah 5 juz. juara 1 di MTQ Nasional Medan Ustaz. Oh gitu. Yang nomor satunya. Yang nomor kemarin. satunya. Itu tahfiz dia. Dia tuh. kemarin kan juara 2. Jadi maksudnya yang juara satunya itu Mantan juara 1 tahfiz 5 juz 5 tilawah. juz tilawah Oh. di Medan. berarti dia sudah dapat 2 gelar juara dong ya. Masya Allah. Ya Ustaz. Satu dia pernah juara Tahfiz tahfiz 5 5 juz waktu di Medan. Kemudian kemarin dia juara tilawah. Remaja. Remaja Putri. Dan beliau lah internasional lah kabarnya Ustaz. Oh gitu. Lah inter pas tilawah anak-anak. Berapa umurnya? Semua gadang sangkatan, sama Ustaz. Australdi. Oh. Kalau Nia berapa umur? Ini 23 kini Ustaz. Nia 23 tahun. Oke, kita review lah ke belakang sedikit lo. Terlalu capek Mbak Slobak. Memang Nia dulu. Nia dari ketek memang kalau dulu kan memang acok nampak Ustaz pai ngaji ke sinan kemari gitu kan. Memang bakat atau sabananya itu lebih kepada karena serius latihan. Kan ada orang tuh yang betul-betul naturalnya punya bakat gitu. Walaupun latihannya enggak sebegitu maksimal gitu. Nah, kalau Nia seperti apa sih? Nia dulu cerita dari awal pertama sekali ya Ustaz ya. Nia kan dulu mulai mengaji tuh belajar Iqra kan awalnya Ustaz. Umur sampai tahun. Nah, sampai tahun tuh Umi memprivat didatangkan Ustaz kan dari ke rumah dari waktu itu Ustaz dari Solo. Nah, di situ belajar Iqra setahun lah Ustaz.
Nah tuh beko masuk TPQ lah depan rumah ada surau kan Ustaz. Nah di situ masuk Iqra. Nah pasnya Iqra di situ tuh datanglah Pak Ali Arcan dari Sungai Dareh. Nah datang ke musola tuh majan namanya situ tilawah keceknya kan Ustaz. Nah yang lah Al-Qur'an beko gabung ke situ yang lah bagus bacaannya. Gabung ke situ diajani irama-irama tilawah gitu kan Ustaz. Ya kan dake tuh Ustaz yang kalau di dalam musolanya khusus tilawah, yang di TPQ-nya di ruangan biasa tuh kayak orang Iqra atau ngaji Quran biasa gitu Ustaz. Nah yang dek mendangan-dangan itu kan terangat Ustaz. Mungkin ya emang bakat lo mungkin ya Ustaz ya. Tertariknya gitu. Kayaknya bagus kok gitu ya. Iya, tertarik tuh sampai ya kan padahal nggak tahu apa yang baca tuh Ustaz. Nggak tahu apa yang baca tapi hafal gitu. Hafal dengan irama-iramanya langsung gitu Ustaz. Karena dengar-dengar itu. Iya, dengar-dengar tarikan Ustaz. Hafal dehnya itu tuh setiap maghrib tuh kan semangat baca Quran, baca tilawah setiap maghrib di surau tuh setiap maghrib pakai mic Ustaz. Pakai mic dengan senior-senior yang lain tuh. Iya. Ngaji tarik tiap maghrib tuh Ustaz. Jadi ada satu ketika tuh senior kok ngecek Giko yang ngaji setarikan Ustaz. Jadi orang tua kumpul keceknya. Sini aku nak tahu ge kodo apa yang baca keceknya Ustaz kan. Tahu ge baca tuh do salahnya ngaji nak tahu ge apa yang baca emang nak tahu. Soalnya alun-alun Al-Qur'an lah Ustaz. Adonan sajelesnya ya. Iya Ustaz. Soalnya itu motivasi awalnya gitu Ustaz. Semenjak digituan gitu. Jadi merasa tak dianggap, merasa tak ada kualifikasi di bidang itu, justru terpacu semangat ya. Pas itu disuruh kan ndak boleh ada kakakku ngaji Ustaz. Suruhnya pulang selesai nangis di kamar. Umi ndak tahu terus Ustaz. Ndak tahu. Lah gadang kosnya ceritanya Ustaz. Lah pulang ya kan nangis-nangis beko kan. Sampai barah bulan tak barah hari sudah tuh Ustaz ya. Disuruh dek pengurus kok. Mungkin nyodek nangga-nangga yang ngaji siok maghrib tuh kan. Masuk langsung ke tilawah. Padahal ya Al-Qur'an lalu lancar lah Ustaz. Lalu lancar Al-Qur'an waktu itu lah. Waktu itu secara qiraat, secara bacaan sebenarnya masih terbata-bata baca Qur'annya. Iya. Tapi karena sering mendengar seni itu, yang sering dengar itu hafal walaupun enggak tahu surahnya. Iya. Kan gitu tuh. Sok-sok buka Al-Qur'an padahal enggak tahu apa yang dibaca. Oke, berarti memang ada bakat sebenarnya. Jadi karena mendengar sering itu ada calling ya, ada panggilan, kayaknya gua bisa deh kayak gitu itu kan. Senang gitu. Oke, sejak itu mulailah bergabung dengan yang kadang-kadang tuh. Mulai ada latihan ya. Latihan dilatih sama Pak Ali Arcan tuh Ustaz. Kemudian ada Pondok Al-Qur'an namanya di Sungai Dareh. Nah, Pondok Al-Qur'an di situlah yang digabungkan di situ kan Ustaz, kelas 3 SD. Gabung di situ dengan guru-guru yang lah emang hebat-hebat ya Ustaz ya. Sejak kelas 3 SD itu baru dimasukkan ke MTQ yang pertama di Sungai Rumbai yang semua Ustaz tuh. Nah, jadi waktu kita di Sungai Rumbai itu itu pertama ya? perdana. Tahun barat ya, 2008, 2000 barat. 2008 nah, soal provinsi kan 2009. Ya, waktu ke Pasaman kita ya. Iya. Kebuk Sikapiang. Kami kuacok serombong dulu ke sana makan bersama apa sama tuh. Cuma ini lah melalang buana kini waktu di kampung-kampung. Berkah doa Ustaz. Berkah ilmu Ustaz. Oke, itu kalau Asral kan awalnya lebih tertarik ke tahfiznya atau lebih tertarik ke tilawahnya? Meskipun kini lah bisa dua-duanya ya. Cerita mulai dari awal ya Ustaz. Pertama dulu Ustaz. Pertamanya tertarik ke tilawah Ustaz. Jadi tertarik ke tilawah mulainya mandanga-danga udah yang dolizal tuh. Doli, ya, udah doli. Jadi dulu tuh kan belajar di sekolah di Sanawiyah Kota Baru Ustaz. Sanawiyah Kota Baru. Jadi belajar sama Pak Mursal namanya, belajar sama Daisnet. Ya lah. Belajar sama Pak Mustafa namanya. Jadi belajar juga guru-guru tuh. Jadi direkam lah tilawah kok. Ada dulu kan kaset ketek Ustaz. Sekadang kok kaset mah. Pakai Walkman. Gitu. Di bidun tuh. Jadi dulu dengan itu pertama Ustaz itu kelas sampai SD. Jadi memang lado bakat dari awal Ustaz. Jadi irama tuh langsung nangkuk saya ke kepalanya gitu. Langsung dapet cengkok bisa niru ya. Bisa niru diwak gitu. Jadi sabananya pertama alun baguru lah. Setelah itu baru baguru gitu. Jadi pertama nang udah dulu Ustaz. Jadi tetap memang nampaknya kalau begitu dua-duanya kok mesti ada satu gift langsung dari Allah nampak dulu. Nah, setidaknya kecintaan kok dulu gitu. Kan bisa saja orang tuh misalkan potensinya. Kalau dibina sebenarnya potensial untuk bisa tilawah itu. Tapi memang betul-betul kecintaannya ke dunia itu enggak ada udah gitu ya. Nah, berarti kan dua-duanya sama kok. Begitu mendanga senang. Nah,
berangkat dari senang itu coba ternyata bisa gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Sampai-sampai dulu Ustaz masuk ke WC Ustaz. Bacu boh. Awak ke TSD enggak tahu dah kan? Awak enggak tahu bahwa di dalam WC itu Iya, enggak boleh. Iya, enggak boleh kan? Jadi Sampai-sampai ke WC. Ketika masuk WC kau lagu-lagu. Lagu kan? Dia apa itu ya? Iya, Ustaz. Dan Sampai ke WC. Nah, setelah MTQ baru tahu. Yes, Ternyata tahu ngaji di masa di apa? Dalam WC dilarang. kuliah doang gitu. Iya. Senandung Awas setelah pesantren kan tahu. Nah, kalau yang gimmick aja gitu-gitu aja kan boleh ya. Nggak apa-apa. Boleh. Tapi waktu itu karena saking enggak tahu dan saking senangnya, asiknya sampai tebok-bok ke WC ya. Dan itu orang tua mendengar pediasanya Ustaz. Karena mati anak-anak. Iya, kete mungkin kan? gitu. Oke. Galak-galak sih kan. Sajak bilo kalau Astral tuh sajak bilo mulai tahfiz. Mulai tahfiznya sejak masuk pesantren Darussalam Setiung 1 Ustaz di Sungai Duo. Sampai Ustaz Aminullah Sampai Salam. Ustaz Amin. Oke. Memang karena program di asrama atau karena memang dari awal tuh sudah berpikir saya tilawah kayaknya udah coba nih. Mau cubolo lah Mbak Ara soalnya jadi seorang hafiz gitu. Atau Mbak sih? Jadi mereka Ustaz. Ah. Awalnya dulu masuk pesantren Darussalam. Ada program khusus dari pesantren. Siapa nang hafal 1 juz dalam waktu 6 bulan, Oke. dibebaskan SPP-nya. SPP ko waktu itu 200.000 Ustaz. Oke. Awak keluarga ndak mampu. Hmm. Apa kerja batani. Hmm. Ama sampai malam mencari ikan sampai jam 2 malam, 1 malam apa nak pulang-pulang loh. Sungai Jadi ya? jadi ekonomi dulu payah Ustaz. Jadi raso-raso di bawah orang dulu tapak orang gitu. Jadi diremehkan, dia apa kalau cerita sedih lah ya. Jadi yang senang-senang lagi nih Ustaz. Nah, dan saja kan cerita lah. Supaya nan sedang sedih saja di rumah. Wah, dia ndak larut dalam kesedihannya Iya. lah. Dulu Bapak mencari ikan sampai ndak balik ke rumah Ustaz. Sampai subuh hanya tetap mencari ikan. Lah pagi baru tiba Iya. rumah ya. Dalam waktu apa tuh Ustaz program tahfiz tuh saya pun hafal 6 bulan dibebaskan SPP. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan hafal 1 juz Ustaz, lancar. Itu 1 juz pertama atau 1 juz pertama. 30, juz 30. Juz 1 Ustaz, mulai juz dari 1? juz awal. Wah, keren ya. Tunggu. Nggak juz akhir. Kebanyakan para hafiz dan hafizah itu memulai hafalannya kan dari juz 30 ya. Mengapa harus juz 1 dulu? Juz 1 itu sulit loh. Emang ndak lo do berpikir baso juz 1 tuh sulit, ndak do Ustaz. Ndak do waktu itu memang spontan aja. Jadi berarti bagus ndak tahu ya. Kan kadang-kadang Ndak tahu ada. Allah ada ucapan dari orang-orang bagusnya dari juz 30 dulu lebih ringan. Juz 1 itu agak sulit. Nah, kalau mendengar itu justru malah sebenarnya jadi sulit ya. Iya. Tapi awak ndak tahu gitu. Stigma pikiran tuh yang membuat sulit gitu. Keren kok. Sebenarnya ndak sulit harus Ustaz. dirubah. Mindsetnya ya. Harus dirubah. Jadi dalam waktu 3 bulan alhamdulillah hafal 1 juz, dibebaskan SPP Ustaz. Setelah itu menghafal sampai tamat aliyah petang ko ndak do bayar SPP 1% pun do. Insyaallah. Jadi selama sekolah itu Hanya 3 bulan membayar SPP 200.000. Dikali 3 berarti hanya 600.000 bayar sekolah. Nah, itu adik-adik nan mengecekan jawab kau dak sekolah ekonomi orang gaek payah sebenarnya dek pamalih saja. Banyak jalan untuk bisa berprestasi sehingga bisa meringankan beban orang tua. Artinya dari sanawiyah sampai aliyah 6 tahun itu tidak pernah bayar SPP kecuali 3 bulan pertama sebelum program itu diluncurkan. Iya, Ustaz. Oke, kalau Nia kan dulu SD, habis SD kan SMP unggul dulu ya. Iya, SMP Unggul. SMP Murid Unggul. pertama. Oh iya, generasi pertama ya. Iya, generasi pertama di SMP Unggul Darmasraya. Oke. Halo SMP Unggul Darmasraya. Nah, waktu Nia di SMP itu kan lah sering juga tuh ikut lomba gitu kan. Kalau yang sama Ustaz kan sampai 2009 ya sejarah itu awak nggak pernah lagi itu semua kan. Apa perlombaan yang pernah Nia ikuti waktu masa-masa sekolah SMP dan SMA dulu? SMP tuh alhamdulillah itu yang mulai bana karirnya di nasional Ustaz. Alhamdulillah. Kelas 1 tuh Nia Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, namanya Ustaz. Festival Lomba Seni FLS 2N. Nah, cabangnya itu banyak Ustaz. Ada seni, ada yang agama-agamanya gitu Ustaz. Nah, yang masuk yang ke seni baca Al-Qur'an namanya Ustaz. Seni baca Al-Qur'an. Nah, itu mulai dari tingkat kabupaten Ustaz. Kabupaten, provinsi, baru ke nasional. Nah, pertama tuh di nasional kelas 1 tuh di Surabaya.
kelas 1 SMP. Iya. Allah nasional. Alhamdulillah. Wah, keren kok. Masya Allah. Jadi waktu kelas 1 SMP itu lah pernah go nasional ya. Alhamdulillah. Tapi lintasnya pelajar ya. Iya. Bukan umum ya. Pelajar SMP. Sesama pelajar SMP. Se-Indonesia. Juara enggak waktu itu? Waktu itu harapan 2, Ustaz. Harapan 2 dari 34 provinsi. Iya, Ustaz. Mewakili Sumbar. Mewakili Sumatera Barat. Untuk sampai bisa ke tingkat nasional itu tentu mulai dari kecamatan dulu, Iya, kabupaten gitu. Banyak kompetitor Iya. yang dia Dari bawah, Ustaz. Oke. Apa hal yang paling mendasar sehingga Nia bisa fighting terus dalam setiap step tuh Kan ada orang yang step 1-nya oke gitu. Begitu di step 2-nya langsung down, gagal atau segala macam. Kalau Nia sih apa kekuatan paling utamanya gitu? Sebenarnya ya bantu ikut demotivasi orang gaek, Ustaz. Umi kan setiap latihan tuh emangnya bantu tarui gitu, Ustaz. Rela lo mantan kasusnya darah itu, Ustaz. Didampingi tari ya. Dampingi tari sampai ke nasional pun dampingi tari, Ustaz. Ke Surabaya, ke Makassar, ke Oh, Jakarta. itu Umi bayi tuh? Pai tari, Ustaz. Pai tarui. Guru kalau misalnya ndak dibawa jadi pelatih via telepon gitu, Ustaz. Latihan tarui gitu, Ustaz. Jadi para orang tua yang ingin anaknya berprestasi, kok tidak cukup anak saja loh. Memang Iya, emang dibutuhkan harus ada orang tua. keseriusan orang tua juga ya. Nah, kini kita bicara tentang apa sih yang lari dapatkan kedua-duanya? Asral, Nia, meskipun sebenarnya baik tahfiz maupun tilawah itu kan dua-duanya kan ibadah ya. Nah, di samping ibadahnya tentu ada semacam reward, penghargaan yang lah pernah didapatkan. Asal dulu. Reward ya, Ustaz. Dua yang paling apalah paling tinggi yang pernah didapatkan. Reward pas Apakah beasiswa apa segala macam. Kalau beasiswa memang dari apa, Ustaz, dari akademik awak, enggak dari prestasi dicari, Ustaz. Gitu ya. Tapi kalau reward dari MTQ Kira lah. beasiswa enggak? Lain, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi enggak ada biaya-biaya, Ustaz. Berarti secara akademik pun lain lumayan lah Ya, ya. dia GFT lo, Ustaz. Tinggal di Mas Haji lo, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi bagaji alhamdulillah. Di Jakarta tuh ya? Iya, alhamdulillah, Ustaz. Oke. Di komplek BI, Ustaz. Nah, kalau event-event kayak Kapatang tuh, kok enggak ada? Kita sabui aja gitu. Event-event kayak Kapatang tuh selevel juara 1 itu yang didapatkan rewardnya selain tentu piagam dan piala segala macam, ada enggak? Ada, Ustaz, Patangku gubernur yang juara yang kini, Ustaz. Ya. Gubernur menjanjikan rewardnya 200 juta, Ustaz. 200 juta. 200 juta. Lu lebih dari cukup untuk Itu kuliah juara tuh. 1. Untuk juara 1. Oke. Juara 2 kalau nanda Itu sudah diterima belum? belum, Ustaz. Dan akan katanya bulan Januari ya, Kak. Katanya bulan Januari, 200 Ustaz. juta. 200 Wah, juta. lah bisa bangun usaha tuh. Berkah Al-Quran ya. Berkaukan, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Nia, pencapaian tadi itu apa yang reward yang pernah didapatkan? Mungkin sama selalu, Ustaz. Kalau yang Kayak dulu waktu SMP itu apa yang dapat? SMP tuh lebih kayak bentuk Penghargaan gitu ya. penghargaan baik itu materi kan, Ustaz. Ada, Ustaz. Nah, kalau yang event kini di MTQ Nasional Petangko, Nia kan juara 2. Itu dapat berapa penghargaan dari pemerintah? Janji Pak Gubernur tuh pun kan dari juara 1 200, ya juara 2 150-an gitu, Ustaz. Juara 3 Banyak dikira sama 2 aku baru kita masa dah. Ke 150 juta, aku 200 juta. Nah, itu kan next time ya, maksudnya Januari akan dicairkan. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada enggak? Dari Damansraya khususnya, kan dua-duanya dari Damansraya kok. Besok akan diundang ke rumah Bupati, Ustaz. Oh, besok akan diundang ke Insyaallah. rumah Bupati. Harapan kami, Ustaz, berdua, kami Iya. berdua meminta umroh gitu. Iya. Jadi soalnya kami berdua belum pernah umroh, Ustaz. Soalnya Oke. Al-Qur'an kok cocok mana pai ke umroh gitu. Nanti kita umroh bareng ya. Ya, boleh, Amin ya Ustaz. Allah. Amin. Amin ya Allah. Untuk pemerintahan daerah Kabupaten Damansraya khususnya, dua harapan adik kita yang sangat membanggakan nanti kok kalau bisa umrohkan mereka. Amin ya Allah. Supaya bisa lo menginjak kaki di tanah suci, sebab Berdoa. wahyu Allah yang turun di tanah suci mereka agungkan dan mereka besarkan di hati dan pikiran mereka. Terakhir kita minta coba praktek stik lah. Ba'a bodel tilawah kok. Perdengarkan ke kami, Cik. Nia dulu deh. Kalau asal ndak tilawah dong. Awan di batu, Ustaz. Ndak, asal ndak tilawah dong. Asal ambo minta beko coba tahfiz beberapa ayat, ambo cek gitu, ambo uji. Ya. Oke, Nia dulu deh. Iya dulu, Ustaz. Ya, mungkin tidak perlu panjang-panjang, 1 atau 2 ayat, tapi yang pilihlah yang apanya gitu. Iya, Ustaz. Yang nadanya agak tinggi, agak sanang, kami penonton kau undang ya. Boleh, Ustaz. Coba ya. Ya.
الشيطان الرجيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Oke. 1, 2, 3. Oke, luar biasa dan sana dimanapun berada, kita dengarkan merinding ya, dengar Nia ngaji, dengar Asral mengulang hafalan Qur'annya, dan kita doakan apa yang
mereka lakukan itu tentu saja tidak hanya memberikan ajrun fit dunia, tidak hanya memberikan balasan di dunia bagi kehidupan mereka, tapi lebih daripada itu mudah-mudahan akan menjadi sebab Allah beratkan timbangan amal mereka nanti di akhirat dan dijadikan ini sebagai ladang amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Nia, terima kasih banyak lah mengganggu waktunya dengan diluangkan waktunya untuk Asral juga gitu kan, di tengah-tengah kesibukan mereka harusnya ikut jadwal istirahat mereka kalau di sana karena memang baru pulang berkompetisi dari sekian waktu yang panjang, tapi tadi kami datang ke rumahnya dan kami todong harus ikut gitu. Nah, mudah-mudahan kedatangan beliau pun menjadi inspirasi bagi kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan.